Ngopi dulu. Semangat pagi Indonesia. Para sahabat sang kakek dimanapun berada. Refleksi sang kakek pagi hari ini kita bicara tentang napi yang lari dan mati. Wah, ini menarik ini. Salah seorang napi hukuman mati melarikan diri dari lapas di Tangerang dengan membobol bawah jalan sampai dia bisa menyeberang. Dan dia membobol ini berapa bulan dengan dibantu 2 orang sipir penjara. Memang kita sangat terenyuh mendengarnya. Kenapa ya lapas kita masih terus bermasalah? Khususnya lemah dalam tanda petik kepada para narapidana yang terlibat narkoba. Narapidana ini adalah warga negara asing berasal dari Tiongkok yang dijatuhi pengadilan hukuman mati karena terlibat dalam jaringan narkoba. Lalu dipenjara di Tangerang dan dia melarikan diri dengan sampai membantu dengan pompa air dan membor sepanjang 30 meter. Spektakuler. Masihkah seperti ini wajah lapas kita? Suka tidak suka, pembenahan yang dilakukan oleh Kemenkumham dan Dirjen Pas sepertinya belum cukup untuk mengatasi masalah-masalah di lapas kita. Pembinaan para pembina napi masih sepertinya dibutuhkan lebih banyak lagi. Karena para pembina ini, para sipir ini seharusnya membina napi, tapi malah mendukung napi untuk melarikan diri, menyediakan sarana dan prasarana. Hebat kan? Ya itulah dilema kita sebagai bangsa Indonesia. Dan ironisnya, rupanya sang narapidana ini punya istri. Lalu dia berkunjung ke istrinya. Ketika tahu mungkin dia sudah dikejar, lalu dia lari ke hutan dekat kampung tempat tinggal istrinya. Mungkin juga tahu bahwa hutan ini sudah dikepung. Tiba-tiba beberapa hari yang lalu, ada berita bahwa narapidana yang melarikan diri ini ditemukan gantung diri di hutan tersebut dan sudah mati. Yang seharusnya dia dieksekusi mati oleh kejaksaan sebagai eksekutor dari putusan pengadilan, ternyata tidak perlu turun tangan karena sang narapidana sudah mengeksekusi diri sendiri alias menggantungkan diri. Hanya saja pertanyaannya, apakah betul ini gantung diri? Atau apakah ini ada sesuatu yang mencurigakan dalam jaringan narkoba ini sehingga ini harus dibunuh, takut ketahuan dan terbongkar lagi bagaimana jaringan mereka? Kita juga tidak tahu. Tapi yang mau kita sampaikan adalah, untuk apa dia melarikan diri kalau itu berujung seperti ini? Tentu dia ingin melarikan diri supaya bebas dari hukuman ini dan tidak menjalani hukuman mati. Tapi kalau akhirnya mati juga, sangat disayangkan. Kenapa tidak patuh saja untuk bisa dieksekusi oleh negara melalui kejaksaan negeri sehingga hukum kita tegak. Putusan hukuman mati dilakukan, dieksekusi oleh instansi yaitu kejaksaan yang bertanggung jawab dan bertugas untuk melakukan eksekusi. Apa yang bisa kita renungkan dan kita refleksikan dari kasus ini, narapidana lari dan mati ini? Yang pertama ingin kita sampaikan, hendaknya lapas itu adalah wadah pembinaan napi, bukan memberikan kesempatan untuk melarikan diri. Itu berarti pembenahan para pembina atau para sipir, pegawai di lapas masih perlu diintensifkan. Ini mungkin suara kita ke Dirjen Pemasyarakatan dan Kemenkumham. Yang kedua, bagaimana narapidana juga diajarkan untuk patuh dan hormat terhadap putusan hukum sehingga tidak perlu berpikir untuk mengelak dan tidak mau menjalani eksekusi ini. Yang ketiga, mungkin ini juga sangat penting bagi pengambil kebijakan. Jangan-jangan para sipir atau narapidana ini alasannya klasik. Tawaran-tawaran dari napi ini sangat menggiurkan
sementara gaji dan pendapatannya mungkin masih kurang. Karena dulu kita ingat kenapa gaji hakim itu dilipat gandakan dan para pegawai negeri diberikan remunerasi supaya menjauhkan diri dari korupsi. Walaupun tidak ada jaminan bahwa kenaikan itu membebaskan dari korupsi, tapi minimal mengurangi. Karena untuk menghilangkan itu sesuatu yang hal mustahil. Pembinaan para napi di tangan para sipir atau pegawai lapas, maka tanggung jawab pembinaan para sipir ini juga harus dilanjutkan dan dilakukan dengan baik. Kalau kita mau lapas kita menjadi sesuatu pembinaan, pemasyarakatan, membina para napi menjadi anggota masyarakat di kemudian hari. Tetapi khusus para warga negara asing tentunya perlu ada perhatian khusus dari kepala lapas untuk bisa memperhatikan dan jangan mudah mempengaruhi para sipir atau pekerja atau pegawai yang ada di lapas tersebut. Dengan demikian kita harapkan bahwa napi lari bisa kita hindari ke masa-masa mendatang. Semoga dengan ini kita menarik pelajaran. Mari kita benahi lapas kita, mari kita benahi para sipir kita, mari kita benahi sistem pemasyarakatan kita dengan hukum yang lebih baik ke depan, sehingga kita bisa mencegah dan mengantisipasi hal-hal seperti ini. Itulah refleksi kita, semoga kita bisa menarik pelajaran dari kasus ini yang napi lari dan mati ini. Demikian para sahabat sang kakek, refleksi kita pada pagi hari ini. Kita akan ketemu lagi dalam refleksi-refleksi berikut yang lebih update lagi dan tentu akan lebih menarik. Sampai jumpa pada refleksi berikut. Salam dari kami. Ngopi dulu.